kudu mimpin wilayah. Kemarin umroh sekamar, dia tahu jeleknya saya, tidurnya, berbaringnya, mangapnya. Mudah-mudahan kagak diceritain di kantornya. Para pemudawan, pemudawati, remajawan, remajawati yang saya tidak sebut dan tata namanya satu persatu, dan semua santriwan, santriwati Yayasan Fadilatul Ridha yang saya cintai, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sampai. Sepertinya diundang oleh tuan rumah. Hakikatnya kita semua dikumpulkan oleh Allah. Saya doain yang kipas-kipas kegerahan, mudah-mudahan nanti hari kiamat tidak kegerahan lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan anugerah panjang umur, iman Islam, sehat lahir batin, mudah beribadah. Bahkan anugerah terbesar dalam hidup adalah ketika kita gemar beribadah. Gampang bangun malam, gak keteteran duha, dermawan bersedekah, ringan membaca Quran, istiqomah hadir di majelis ilmu. Sebagaimana musibah terbesar dalam hidup ketika sudah mulai malas beribadah. Males ngaji, males tahajud, males sedekah, hitung-hitungan zakat, males bakti sama suami, tidak amanah jadi suami, tidak taat jadi anak, kurang baik jadi tetangga, tidak mencintai ilmu dan mereka yang memiliki ilmu. Ketika Bapak Ibu punya rumah besar bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat, istrinya kenceng amat nyebut. Itu adalah bonus yang menjadi tanggung jawab Allah, yang adanya datang dan pergi. Hari ini menjabat, besok jadi rakyat, betul. Ibu yang dulu di bawah, nanti di atas lagi. Tidak ada yang abadi dan kekal. Tetapi ketika Bapak Ibu gemar beribadah, itu hidayah terbaik dari Allah. Kurang duit, kurang harta, tidak berpangkat, masih bisa kita minta tolong sama manusia. Tetapi saat sudah mulai malas beribadah, hanya nasihat dari para guru, hanya nasihat dari orang soleh. Tetapi kalau dia mau baik, harus berangkat dari dirinya sendiri. Saya minta mic kabel aja, kadang suaranya naik turun. Ini baterainya udah dicas. Cek 1 2 3 versus common paper. Cek bagus sih suaranya. Cek naik lagi. Cek abangnya naik genteng. Cek lagi. Tes, suaranya di atas genteng. Lanjut Bu, mundur suaranya. Coba yang dari nah, ini adalah Bang. Dah Bang, ntar gak bisa tidur lagi Bang. Lanjut.
maka insya Allah semua yang hadir hari ini adalah manusia-manusia pilihan Allah. Hadirin hadirat yang dicintai oleh Allah, Nabi Adam turun ke permukaan bumi 9.500 tahun yang lalu. Nabi Adam mampu menyaksikan anak cucu keturunannya sampai 400.000 orang. Jangankan Nabi, kita punya anak banyak, bangga luar biasa, betul. Apalagi orang Betawi 12, 14, alhamdulillah. Orang dulu namanya pendek-pendek. Saya pernah selesai doa mau mimpin tahlil, pas saya lihat wailah hadratiruh bapak onin bin on bin penggi bin balok bin bangkong. Selesai doa saya tanya tuan rumah ini, yang namanya ini siapa? Itu Ustaz yang tanahnya hektaran di belakang. Kalau yang ini, yang jadi Raja Empang. Orang dulu namanya pendek, tanahnya lebar. Orang sekarang namanya panjang ngontrak. Bangga kita punya anak banyak, karena Nabi juga memang nyuruh tanakahu wa taksuru fa inni ubahi. Manusia pernah dihabisi oleh Allah, cuma disisakan 3 putranya. Yang pertama Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yefis. Dari anaknya bernama Sam, cucunya, turunannya, cicitnya bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Tinggi-tinggi, gede-gede, putih-putih, mancung-mancung. Dari anaknya bernama Ham, bangsa berkulit hitam, orang-orang Afrika. Dari anaknya bernama Yefis, cucu keturunannya mereka bermata sipit, bangsa Mongolia. Pertanyaannya, orang Cilacap turunan siapa? Ternyata ada perkawinan silang, Pak, antara keturunan Ham dan Yefis. Jadilah orang India dan Cina. Kita keturunan mereka. Rambut lurus ngikutin Cina, kulit gelap ngikutin India, hidung gak ngikut. Betul apa tidak? Pegang hidung sendiri. Tetapi yang membuat kita bangga, bahagia adalah Bapak Ibu, sudah berada di akhir zaman. Kita dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad, nabinya terbaik, umat pilihan. Mudah-mudahan kita mampu mensyukurinya dengan menjadi hamba yang taat kepada Allah. Bu, yang dekat jalan sono saya ada nggak di situ? Masuk TV ya? Saya soalnya sudah dilarang sama orang tua saya. Mohon, jangan masuk TV. Iya, Bah. Emang kenapa, Bah? Kesetrum dulu. Dan hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj serta tarhib Ramadan. Bulan Rajab kemarin kita bertakhul ngosongin dosa kepada Allah dengan istighfar wajah. Rabbi firli warhamni wa tub alai. Masuk bulan Sya'ban sekarang nih, udah di ujung. Kita bertahan dan Mi'raj sehari semalam sebanyak itu pula. Kenapa begitu, Ustaz? Karena ternyata ada peristiwa penting dalam Isra dan Mi'raj.
Beres Nabi dibedah dadanya, kemudian dibersihkan hatinya, diisi 5 hal: iman, hidayah dengan akidah, taufik, kemudian iman, ihsan, juga hikmah, istiqamah. Maka diantar Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra, naik dengan Mi'raj, lewatin langit pertama yang tercipta dari awan mega, naik langit kedua yang tercipta dari besi, naik langit ketiga tercipta dari marmer, naik langit keempat tercipta dari tembaga, naik langit kelima tercipta dari perak, naik langit ke-6 tercipta dari emas, naik langit ke-7 tercipta dari intan mutiara merah. Sampailah Nabi melihat surga dan keindahannya. Kalau di bumi pepohonan, akarnya di bawah, buahnya menggantung di atas. Kalau di surga pepohonan, buah gantung di atas, akarnya dari atasnya. Apabila di surga dengan keindahan-keindahannya, yang dindingnya dari intan mutiara yakut merah, tajri min tahtiyal anhar, yang pepohonan dialiri sungai, di bawahnya sungai madu, sungai susu, sungai khabar. Luar biasa Nabi melewati surga-surga, Darul Qarar, Darul Aliyin, Darus Salam, Aden, Jannatul Naim, Ma'wa, dan Firdausnya. Nyebrang Nabi ke neraka, api neraka Jahannam yang dibakar oleh Allah 3.000 tahun. 1.000 tahun dibakar pertama, fahmarah, merah, menyala-nyala. Dibakar lagi 1.000 tahun yang kedua, fabyadot, putih, berkilauan apinya. Dibakar lagi 1.000 tahun yang ketiga, faswadda, hitam legam warna apinya. Kemudian Nabi dicontohkan dengan kehidupan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sampailah di perbatasan Sidrah, malaikat Jibril ngobrol sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kau terus bertemu dengan Allah, aku nunggu di sini saja. Kata Rasul, ya Jibril, dari mulai di bawah kau temani aku, mengapa sekarang aku sendirian bertemu sang pemilik alam? Satu jengkal saja aku bergeser dari tubuhku. Nabi dikasih hormat sama Allah, tidak lupa diri. Ya Allah, jangan hanya aku yang dikasih selamat, jangan hanya aku yang dikasih bahagia, jangan hanya aku yang dikasih syafaat. No, umatku di Cilangkap, no, umatku di Cipayung, no, umatku di Jakarta Timur, no, umatku di Indonesia, no, hamba-hambamu di bumimu, mereka juga banyak yang soleh, mereka banyak yang beriman, mereka banyak yang bertakwa, mereka juga ya Allah dikasih selamat, berkah dan rahmat. Dijawab oleh Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillah. Yes. Ada yang begini, dadanya ditarik ke depan, Allahu Akbar, seolah-olah dia berkata, ini dadaku, mana dadamu? Ada lagi sembahyang yang itu mau sembahyang pemotrek. Ulama banyak, guru banyak, tinggal mau dan datangnya doang. Betul, benar-benar setuju. Atur, alhamdulillah. Maka Bapak Ibu pelajari ilmu sholat dengan baik, khususnya anak muda. Bro, mana anak muda ini? Harus demen sama masjid. Maka hal-hal sepele harus dipelajari. Jangankan sholat, Bu, ilmu kemasyarakatan. Pas Jumatan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu bila sholat ngomong sama jamaah, ayo bapak-bapak kita mulai tidur berjamaah. Yang cakep anak muda,
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sampai ke hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibi ansik yaumal jum'ah wal imamu yaktub faqad lahu. Tarik lagi. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. MC pengajian jangan dipakai buat acara dangdutan. Orang salam aja beda-beda, betul-betul. Salam ustaz ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya anak muda beda lagi. Lekuk. Salamnya ibu-ibu lain lagi. Assalamualaikum. Itu siapa yang ngajarin umnya panjang? Saya nggak bisa tidur, dalam hati saya lah, bini siapa, lapornya kemana? Kenapa bunda? Udah 3 hari Ustaz nggak bisa tidur, emosi terus bawaannya, pusing kepala, nggak ada oksigennya. Jadi saya bilang, Bun, coba ambil air wudhu, sholat dulu 2 rakaat, terus baca Quran. Nanti setengah jam nggak bisa tidur, telepon saya. Akhirnya jaring sampai jam 3 kagak lepon-lepon, tidur rupanya dia. Ibu punya anak 2, yang atu pinter nyanyi, yang atu pinter ngaji. Jawab jujur, sayang sama yang mana? Nah, dua-duanya suruh milih. Jujur, lebih sayang sama yang mana? Yang terjadi lihat di TV, anak yang pinter nyanyi lebih diperhatikan dari anak yang pinter ngaji. Kamu harus ikut audisi. Nah, Dede kan gak punya baju, Mama. Nanti Mama beliin di mall. Tapi kan lagi ujian sekolah, Mama. Nanti Mama izinin sama guru dan sekolah. Hebat ekspresinya, supaya anak bisa masuk TV sama emak-emaknya. Tapi anak yang minta baca Quran, biasa aja ekspresinya. Sambil motong bawang, anaknya ngomong, Mama, Dede aku mau baca Quran. Dia bisa siap-siap. Nggak nengok sama Gana. Nggak lama terlihat, Mama Quran Dede mana? Kemarin taruh di mana? Udah dapat Qurannya, habis mandi, jalan keluar, Mama gerimis. Ya udah libur dulu, ntar sakit lagi hujan. Betul, bener. Ada di sini gitu ada. Mana orangnya? Padahal yang nyelamatin kita saat kita akhir hidup, anak pinter ngaji apa pinter nyanyi? Nggak ada, saya pernah lihat, belum pernah saya lihat. Emaknya lagi sekarang. Anaknya yang pinter menang di The Academy, menang Indonesian Idol. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayo maju ke depan. Saya ingin nyanyikan lagu terakhir buat ibu saya. Diambil gitarnya. Jangan kamu seperti hantu, terus menghantui aku. Modal banyak. Tapi anak yang pintar baca Quran, rajin sholatnya, saat orang tuanya di ujung hidupnya, yang 8 tahun, Ma, Neng bingung, Ma sabar ya, Neng baca di Qurannya, Ma. Diambil buku Yasin, mulai dia tartil bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, ala siratin mustaqim. Emaknya
bisa melihat doang. Ya Allah, bukan mati yang ku takuti, tetapi apa yang ku hadapi setelah mati. Tubuhku makin dingin, tak bergerak apapun, saya salahku, buta, butuh. Ya Allah, ya Allah, tapi hari ini anakku membacakan Quran untuk aku ridho, aku ikhlas kembali padamu. Karena aku yakin suatu saat anakku akan terus mengirimkan doanya buat kami, ayah, ibu, papa, mamanya. Amin.